Sebenarnya untuk apa perempuan hidup di dunia ini? Apakah hanya untuk bekerja keras tanpa mengeluh, mencuci pakaian, dan memasak untuk laki-laki? Atau terus-menerus menanggung tekanan mental dari ibu mertua tanpa henti? Aku sudah memikirkannya lama, mungkin semua ini demi memberikan masa depan yang indah untuk anak-anak. Namaku Kim Bok Nam, sejak kecil aku sudah yatim piatu dan seumur hidupku belum pernah meninggalkan pulau terpencil ini karena sebagian besar anak muda di sini pergi merantau untuk bekerja. Di pulau ini, selain seorang kakek yang sudah pikun, hanya tersisa beberapa nenek yang setiap hari duduk di ujung desa bergosip. Karena kebiasaan kuno yang lebih mengutamakan laki-laki, ditambah lagi Wanzong dan Jinzong adalah satu-satunya pria di sini, mereka setiap hari hanya memuji-muji Wanzong dan Jinzong. Selain itu mereka memarahi dan menertawakanku. Padahal akulah yang mengerjakan pekerjaan kotor dan berat, tapi aku tidak punya kedudukan. Untungnya aku masih punya putri, dia satu-satunya harapanku hidup. Setelah mengobati Wanzong, aku harus membawa putriku menangkap ikan. Aku tidak mengerti kenapa dia harus membawa anak keluar malam-malam. Yang lebih tidak aku mengerti adalah mereka berdua selalu pulang tangan kosong setiap kali pergi. Begitu aku mengeluh, Wanzong langsung tidak senang, apalagi melihat putriku suka memancing malam-malam bersama ayahnya. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi, tapi saat mereka memancing, aku tidak bisa tenang di rumah. Tidak lama setelah mereka pergi, adik suamiku, Jin Chong, diam-diam masuk kamarku. Ini sudah mendapat persetujuan diam-diam dari suamiku, dan aku sudah terbiasa. Ketika mereka kembali, aku menyeret tubuhku yang lelah untuk menyambut mereka. Seperti yang diduga, dia tidak menangkap seekor ikan pun. Namun Wanzong menyadari bahwa dia belum membersihkan kekacauan yang baru saja dibuatnya, jadi dia menendangku. Memiliki kemampuan yang sangat baik, luar biasa, dan benar-benar mengesankan. Dia mengunci pintu untuk mencegah putrinya masuk. Tadi malam, Wanzong memukulku sangat keras. Aku ingin istirahat, tapi dia ambil balok kayu dan paksa aku ke ladang untuk nyalakan api. Seluruh tubuhku luka, aku tak bisa bergerak, lalu dia ambil saus kedelai di meja makan. Ini adalah resep tradisional khas pulau ini. Konon, mengoleskan saus kedelai pada luka bisa langsung menyembuhkannya. Aku menyeret tubuhku yang penuh luka, sementara Wanzong bersembunyi di tempat teduh mengawasiku. Setiap kali dia melihat aku sedikit saja tidak menuruti perintahnya, dia langsung marah. Sekarang, keinginanku yang terbesar adalah merawat putriku dengan baik. Aku tidak ingin dia seperti aku, yang langit di mataku hanya seluas pulau kecil ini. Siang hari diejek para wanita cerewet, malam hari jadi pelampiasan amarah para pria. Aku ingin mengirimnya ke Seoul untuk sekolah, supaya dia tidak bernasib sama sepertiku, terjebak dan membusuk di sini. Teman terbaikku karyawan kantoran di perusahaan besar Seoul, namanya Ha Yuan. Orangnya sangat baik. Waktu kecil, hanya dia yang tidak meremehkanku sebagai anak liar. Tapi nasibnya lebih baik dariku. Setelah masuk sekolah, keluarganya langsung mengirimnya ke Seoul. Kudengar sekarang dia bekerja di bank di Seoul. Aku sering menulis surat kepadanya, tapi orang-orang di kota besar terlalu sibuk. Dia tidak pernah membalas suratku. Saya menerima telepon dari Hairen. Dia mengatakan akan pergi ke pulau untuk beristirahat. Saya sangat senang saya menunggunya di pantai lebih awal. Saya tidak melihatnya selama hampir 20 tahun. Saya memeluknya. Saya tidak dapat mempercayainya. Saya sedang bermimpi. Karena Anda sedang terburu-buru. Kamu dapat ayamnya. Mendengus. Saya punya teman dari kota besar. Orang-orang tua yang memandang rendah saya berkumpul di sekitar saya. Saya langsung merasa sedikit bangga. Saya dengan antusias menerima suami dan saudara ipar saya. Saya membawa Hairen ke rumah lamanya sambil menenteng koper. Karena sudah bertahun-tahun tidak ada yang menempati, saya butuh 3 hari untuk membersihkan tempat ini sampai benar-benar rapi. Di lantai depan pintu masih tertulis nama kami berdua. Saat itulah Yang Shi masuk. Saya buru-buru memperkenalkan Hairen kepadanya, tapi siapa sangka dia tampak sangat tidak senang dan langsung berbalik keluar.
Anak-anak dari daerah kecil memang seperti itu. Kalau bertemu orang kota besar jadi canggung. Aku ingin mengirimnya sekolah, tapi Wansong dan bibinya bilang anak perempuan sekolah itu tidak ada gunanya. Hayuan berkata, anak-anak kota besar banyak yang sekolah ke luar negeri. Aku sampai melotot dalam hati berpikir, bisa mengirimnya ke Seoul saja, aku sudah sangat bersyukur. Sambil bicara, aku pun ingin bertanya, apakah Hayuan bisa membantuku? Tadi sangka dia malah membicarakan hal lain, jadi kata-kataku tertahan di tenggorokan. Aku mengambil makanan dari rumah dan mendapati dia sudah berbaring di lantai tertidur. Aku khawatir dia tidak nyaman, jadi aku sengaja meletakkan bantal baru yang kubuat di bawah kepalanya. Hayuan datang sendirian ke daerah terpencil dan miskin ini, pasti dia tidak terbiasa, jadi aku pun bertanggung jawab atas makan dan kebutuhan sehari-harinya. Gaunnya sangat putih, sangat indah. Setelah aku mencuci pakaian yang ia kenakan 2 hari ini, aku pun melompat ke kolam untuk menggosok punggungnya. Kudengar di Seoul ada toko khusus untuk mandi. Entah Hayuan jijik atau tidak, kulitnya putih dan halus, sekali lihat saja sudah tahu dia tidak pernah bekerja kasar di ladang. Suatu hari, Wansong lagi-lagi membawa pulang seorang wanita dari luar. Mereka berbuat seenaknya di dalam rumah. Setelah bertahun-tahun, aku sudah terbiasa dan aku pun jarang-jarang punya waktu tenang untuk diriku sendiri. Tapi siapa sangka saat itu Hayuan masuk bersama Yanshi. Hayuan mendengar suara perkelahian dari dalam rumah. Aku segera meletakkan mangkuk dan sumpit, lalu bergegas ke sana. Meskipun Yanshi sudah tahu soal ini, aku tetap meminta Hairen membawanya pergi. Kejadian ini tertangkap Helen dan Yanshi, membuatku menyesal. Namun, Bibi Wansong justru mengucapkan kata-kata sinis. Tidak lama kemudian Yangshi kembali lagi. Setelah beberapa saat dia muncul kembali. Dia menatap tajam wanita itu, lalu saat wanita itu lengah, dia memukulnya sekali. Barulah dia menyadari aku duduk di samping dan segera meminta maaf padaku. Dia bahkan memberiku sebotol tabir surya. Sebenarnya aku tidak menyalahkannya, dia pun tidak lebih baik dariku. Dia bilang padaku aku bisa melarikan diri ke Seoul, sehingga Wansong sama sekali tidak akan bisa menemukanku. Jika aku mau, dia bisa membantuku kabur. Aku punya Hayuan di Seoul, jadi aku sama sekali tidak menganggap serius perkataan Meilan. Hayuan bertanya padaku, bagaimana aku bisa tahan melihat priamu membawa wanita lain pulang ke rumah? Tapi orang-orang di pulau ini memang seperti itu. Aku sudah terbiasa. Dia bilang, wanita seharusnya belajar mandiri. Aku tidak mengerti, tapi mencoba menirunya. Hanya saja tubuhku terlalu kaku, sehingga tidak bisa melakukan gerakan aneh itu. Aku merasa dia hanya ingin, kalau nanti ke Seoul, bisa seperti orang kota, supaya tidak mempermalukan orang lain. Ruifu perlahan membaik. Aku berpikir kapan bisa bicara terus terang dengan Hayuan, tapi kemudian aku sadar, entah sejak kapan Yanshi punya satu baju tidur kelinci lagi. Aku langsung merasa tidak enak, tapi melihat Yanshi sedang memakai masker wajah dan mengecat kuku. Saat itulah aku tahu semua itu dibelikan oleh Wansong untuknya. Aku tidak berani membayangkan apa yang ingin dilakukan Wansong pada putrinya. Tepat saat itu, Wansong masuk ke dalam. Aku buru-buru menyembunyikan barang-barang itu di bawah tubuhku. Berikan itu. Aku Berbaring di lantai, tak berani bergerak. Selama bertahun-tahun, apapun yang dia lakukan ku terima. Tapi yang kutakutkan adalah jika dia menaruh perhatian pada Yanshi. Wansong melemparkan cat kuku ke wajahku, dan Yanshi memeluk Wansong. Dia masih sangat kecil, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Keinginan terbesarku seumur hidup ini adalah agar Yanshi terbebas dari nasib tragis seorang wanita. Demi tujuan itu, aku rela melakukan apa saja. Namun, tepat saat aku membulatkan tekad, aku justru melihat tatapan memohon dari Yanshi dan hatiku langsung luluh kembali. Sampai pada titik ini, aku hanya bisa menggantungkan harapan pada Hayuan. Aku bilang, sebelumnya dia masih sangat dekat denganku, tapi begitu tahu aku ingin dia membawa kami ke Seoul, dia langsung tampak kesulitan. Tidak bisa dilakukan. Hal ini sama sekali tidak mungkin untuk diwujudkan dalam kondisi saat ini. Kota besar, sebuah pusat perkotaan yang ramai dan padat penduduk, seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan sosial yang dinamis. Orang-orang di kota besar punya banyak alasan untuk lain kali. Tapi putriku tidak bisa menunggu 1 hari lagi. Aku memohon padanya agar membawa Yanshi pergi dulu. Dia bertanya kenapa dan aku hanya bisa tergagap, malu mengatakannya.
Aku tidak menyangka. Hayuan ternyata akan berpikir seperti itu tentangku. Sebagai seorang ibu, meskipun tidak terlalu berpendidikan, aku selalu menganggap masa depan dan kehormatan putriku paling penting. Aku teringat apa yang dikatakan Meilan. Jadi saat malam tahun baru, aku pura-pura tidur dan diam-diam mengambil sedikit uang dari sakunya, lalu menelepon Meilan untuk meminta bantuan. Malam itu, aku sama sekali tidak tidur. Pagi-pagi sekali, aku menggendong putriku dan diam-diam melarikan diri. Yang tidak aku duga adalah Yang Shi sama sekali tidak ingin pergi. Ini dia. Bukan itu saja, melainkan juga Dia berkata begitu padaku. Ya, dia benar-benar mengatakan hal itu kepadaku. Aku pun kembali ragu. Kita tidak perlu pengakuan dariku. Begitu kita pergi, Yang Shi akan kehilangan ayahnya. Bagi dia, keluarga tidak akan lagi utuh. Inilah juga alasan selama bertahun-tahun aku tidak pernah benar-benar mengambil keputusan. Tapi saat aku sampai di tepi sungai, aku justru mendapati bahwa tukang perahu yang dicari Meilan ternyata adalah sahabat baik Wanzong. Dia bilang hanya berbisnis, tak mau ikut campur urusan rumah tanggaku. Aku tak punya pilihan selain membayar ongkos perahu padanya. Namun, di tepi sungai, Meilan melihat Wanzong. Aku menarik Yang Shi dan mendesak tukang perahu segera berangkat. Tapi dia sama sekali tidak peduli, malah asyik merokok sendiri. Begitulah rencanaku kembali gagal. Aku diseret dan dipukuli oleh Wanzong seperti seekor anjing. Meilan ingin meminta bantuan Jinzong untuk membujuk, tapi Jinzong justru menarik Meilan dan menyeretnya ke dalam hutan. Yang Shi berusaha menghentikan Wenzong, tapi malah ditampar olehnya, lalu didorong ke belakang kerumunan. Aku khawatir Yang Shi akan dipukul, jadi buru-buru mengambil batu di samping, tapi malah didorong jatuh ke tanah oleh seorang wanita tua di belakangku. aku. Kata-kataku menyentuh luka di hati Wanzong. Tahun itu aku baru belasan tahun, diperkosa brutal oleh 4 anak di pulau ini. 2 dari anak-anak itu berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Akhirnya, demi 2 keluarga itu, keluargaku membiarkan dia memilihku. Begitulah, aku sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya ayah dari anak-anak itu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya aku menggigit kaki Wanzong. Dengan sisa tenaga terakhir, aku sampai di sisinya. Sekarang hatiku ini sungguh terasa sangatlah damai dan tenang sekali. Cinta itu seperti kata-kata jika aku tidak rela membawanya kabur, semuanya akan baik-baik saja. Dia bilang, meski harus menderita, dipukuli sampai mati di pulau ini, bisa dibayangkan. Pada akhirnya, akulah yang menyebabkan kematiannya. Orang-orang di pulau ini tidak pernah menganggapku manusia. Aku tahu, di mata mereka, Yan dan aku tidak ada bedanya. Suatu saat, pihak berwenang mengirim polisi. Mereka semua sudah sepakat mengatakan bahwa Yan tidak sengaja menabrak batu. Polisi melihat luka di belakang kepala dan merasa itu tidak seperti kecelakaan. Brown, kamu juga harus bicara dong. Kalau kami semua berbohong, apakah Amy masih akan tetap ada di sini bersama kita? Semua orang menatapku, meskipun aku tahu bahkan jika aku hanya diam, itu tidak akan ada gunanya. Tapi aku tidak ingin terus diam. Aku menunjuk mereka, lalu Wanzong langsung menuduhku mencuri uangnya dan ingin melarikan diri. Orang lain pun segera ikut-ikutan, mengatakan selama ini aku hanya makan dan bermalam
malas-malasan. Kalau bukan karena Anzong mempertaruhkan nyawanya melaut untuk menangkap ikan besar, aku dan Yan sudah lama mati kelaparan. Seolah-olah dari ucapan mereka, aku memang tidak ingin pergi bersama mereka. Sementara itu, saya tidak sengaja mendorongnya dan terjadilah kecelakaan. Saya tidak dapat mengubah pikiran saya dan hanya dapat melihat ke arah laut di samping. Saat itu, saya melihat Haiyuan berdiri tidak jauh dari sana. Tong Di, Saya ingin bertanya kepada Haiyuan mengapa dia tidak membantu saya, tetapi saya mengetahui bahwa dia diperkosa oleh Jinzhong. Saya tahu apa yang ingin dilakukan Jinzhong. Dia akhirnya mengambil tongkat itu di tangan saya, tetapi dia masih tidak merasakan kelegaan di wajah saya. Saya berjongkok di samping Hayang. Ini bukan pertama kalinya saya melakukannya padanya. Dia belum pergi ke Seoul saat itu. Dia adalah satu-satunya teman saya. Kami sering bersembunyi di pegunungan dan memainkan seruling. Saya bodoh, tapi Haiyuan tak pernah tinggalkan saya. Hari itu, 4 anak di pulau kelilingi kami. Jinzhong langsung datang menakut-nakuti dengan tongkatnya, mengarahkannya ke rok anak perempuan. Haiyuan ketakutan, sembunyi di belakang saya. Saat saya berhadapan dengan mereka, Haiyuan sudah lari, dan mereka kembali memukul saya hingga pingsan. Pada hari itulah saya hamil, bahkan saya tidak tahu siapa ayah dari anak itu. Tak lama kemudian, Haining pun meninggalkan tempat ini, dan inilah hidup saya. Saya tidak pernah menyesal. Saya memendam semua kata-kata dalam hati, lalu membawa Jinzhong melaut untuk menangkap ikan. Setiap kali kapal kembali, saya selalu ingin berlatih dan menang, jadi saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Anak-anak yang tumbuh di bawah pohon itu sebenarnya tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Lalu mereka mulai bernyanyi di samping, suara nyanyian mereka seperti pisau yang menusuk hati saya. Semakin riang mereka bernyanyi, semakin cepat saya bekerja. Tapi tetap saja, saya tidak bisa menahan tawa dan kegembiraan mereka. Akhirnya, saya selesai mengumpulkan semua kentang, tidak ada lagi pekerjaan ladang yang bisa saya lakukan. Saya hanya terpaku menatap langit, matahari di langit kadang cerah, kadang suram. Saya marah, saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan salah. Bagi saya itu hanyalah sebuah kebanggaan. Dengan marah saya bergegas menuju kelompok itu dan mengangkat sabit dari keranjang. Orang-orang lain langsung kehilangan sikap ceria mereka saat bernyanyi tadi, seperti anjing bodoh yang merangkak di tanah. Yang satu lagi entah sudah lari kemana, tapi saya tahu dia tidak akan lari jauh. Tak lama kemudian saya berhasil mengejarnya. kamu. Hujan deras turun dari langit. Saat itu, di pulau ini masih ada lautan dan ribuan buah goji. Saya tahu dia sudah jatuh, dan akhirnya pada pagi hari kedua, saya menemukan dia bersama Haiyuan. Saya pikir itu pasti Haiyuan. Saya perlahan mengikuti di belakangnya. Saya tahu bertahun-tahun lalu di pulau ini, hari-harinya sama seperti saya. Tapi kenapa dia harus memindahkan rasa sakit ini ke diri saya? Aku memaksanya ke tepi perahu, tapi perahu itu sudah retak karena panas matahari. Kau tahu, apakah kamu sudah memahami sepenuhnya tentang hal ini? Aku tidak mau berhenti. Lalu kulihat jaring ikan dipukul. Dia seperti menemukan harapan terakhirnya, menertawaiku sambil berbicara. Tentu saja, dia tidak melarikan diri. Bahkan air laut pun tidak sempat menyentuhnya. Dia selamanya terbaring di atas batu, di bawah perahu. Wanzong dan Jinzhong sudah kembali. Aku tahu waktuku tidak banyak lagi. Aku lebih dulu menemukan Jinzhong yang terpisah. Dia masih berusaha mengulurkan tangan untuk menghina aku. Aku tidak sempat berpikir panjang, langsung menarik rambutnya. Dia masih saja tersenyum mengejek.
Sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebetulan dilihat oleh Hayang. Dia mengira aku akan menyerangnya. Padahal mana mungkin aku punya waktu untuk mengurusnya. Disinilah satu-satunya tempat di pulau yang ada air. Benar saja, tak lama kemudian Zhonghe dan Chuanhu juga datang ke sini untuk minum. Air salju yang jernih dan dingin menarik perhatian mereka. Aku diam-diam mendekat dari belakang mereka. Tepat saat aku hampir berhasil, aku tidak menyangka lagi-lagi seorang pelaut mengacaukan rencanaku. Aku segera bergegas maju, menebaskan pisau ke kaki Chuanhu. Aku tidak secepat Zhou Chuan, dia langsung menertawakanku karena berusaha keras. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang wanita, dan hanya dalam beberapa gerakan saja, aku sudah dikalahkan oleh Wanzong yang muncul. Kejadian ini saat aku masih kecil telah meninggalkan trauma psikologis padaku. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah menyentuhku. Wanzong ingin membunuhku dan membuatnya tampak seperti pembelaan diri. Dia ingin menebasku dengan kapak, tapi kapaknya tersangkut di balok kayu dan tidak bisa dicabut. Aku memanfaatkan kesempatan itu, mengambil pisau di samping dengan mulutku, dan saat dia berhasil mencabut kapaknya, aku menerjang ke arahnya dan menusukkan pisau ke perutnya. Setelah itu, aku segera melepaskan diri dari ikatan. Lalu aku menebaskan sabit ke tubuhnya. Aku sudah kehilangan akal sehat, tak tahu berapa kali aku menebasnya. Para pelaut dan tukang perahu melarikan diri ke kapal, tapi aku sudah lebih dulu merusak mesin kapal nelayan itu, jadi mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Meskipun sebelum aku tiba, mereka sempat menyalakan kapal nelayan, tapi karena terburu-buru, mereka lupa melepaskan tali mengikat kapal tepi pantai. Tukang perahu terpaksa melompat ke darat melepaskan tali, dan itulah memberiku kesempatan mengejarnya. Alasan aku tidak ingin melepaskannya. Salah satunya, karena dia juga adalah salah satu dari 4 orang yang 20 tahun lalu telah memperkosaku. Tapi alasan terpenting adalah saat Yanxi meninggal, dia memilih berpihak pada Wanzong dan yang lainnya. Aku mendorongnya ke laut dan kapal pesiar tidak menunggunya. Aku meninggalkan tempat ini. Keesokan paginya, aku memanggil perahu penyeberangan, menggunakan kosmetik Haiyuan, dan mengenakan gaun putih miliknya. Aku tidak pandai berdandan, mungkin karena itu aku terlihat lebih seperti orang kota. Sekarang, aku punya satu target balas dendam terakhir. Namun sebelum sampai di daratan, aku kembali merasa takut. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah meninggalkan pulau kecil itu. Tukang perahu membantuku turun, lalu bahkan mengambil sebagian uang dari ongkos kapal untuk memberiku ongkos taksi ke Seoul. Sepanjang hidupku, aku belum pernah bertemu orang baik. Aku membungkuk padanya sebagai tanda terima kasih. Di kantor polisi kota, aku menemukan Hewon. Tak kusangka dia ditahan polisi. Aku ingin memberitahunya bahwa polisi itu berniat mencelakainya, tapi dia terlihat baru saja melihat malaikat maut. Dia berlari turun seperti orang gila, bahkan mencoba membangunkan polisi yang kubuat pingsan. Aku mengayunkan palu dan menghantam meja keras. Dia berusaha melarikan diri, tapi pintuku kunci dari luar. Tak ada pilihan lain. Dia akhirnya memanfaatkan kesempatan masuk ruang tahanan dan mengunci dirinya di dalam. Aku segera menemukan gantungan kunci dari polisi itu, lalu menyerahkan seruling yang sudah kuperbaiki kepadanya. Aku ingin mendengarnya meniup seruling itu sekali lagi. Orang yang mengejar Xiaosha adalah polisi itu, karena selain saudara Wancong dan tukang perahu, dialah satu-satunya yang pernah menyakitiku di masa lalu. Haiyuan adalah temanku, meskipun sekarang dia sudah berubah, dan bahkan aku hampir tak mengenalinya lagi. Aku tidak pernah berniat membunuhnya, namun tepat saat aku membuka kunci pintu, suara tembakan terdengar dari belakangku. Aku segera berlari ke arahnya dan mengeluarkan palu. Kini, aku sudah tak punya lagi apapun yang mengikatku di dunia ini. Aku tidak ingin dipenjara, aku hanya ingin mati, dan bisa mati di tangan Haiyuan menjadi satu-satunya keinginan terakhirku. Maka aku merangkak masuk ke dalam sel, lalu mengangkat palu besi itu. Haiyuan memang pantas disebut teman burukku. Tanpa ragu sedikit pun, dia menusukkan hidung yang sudah dipotong itu ke leherku. Aku merangkak ke sisi Haiyuan, lalu berbaring pelan di atas tubuhnya. Aku kembali menyambungkan seruling itu, berharap dia mau membantuku meniupnya sekali lagi, memainkan lagu yang tak pernah bisa kupelajari itu. 20 tahun lalu, demi melindunginya, hidupku hancur.
Meskipun aku sudah menyambungkan seruling yang patah itu, jarak di antara kami justru semakin jauh. 20 tahun kemudian, dia mengakhiri hidupku yang tragis dengan seruling itu. Aku tidak menyalahkannya. Kalau harus menyalahkan, hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tak pernah berpikir untuk melawan. Hayuan menguburku di pulau kecil ini. Sepanjang hidupku, aku selalu ingin melarikan diri dari sini. Tapi pada akhirnya, aku justru terjebak selamanya di pulau ini, terkubur bersama orang-orang yang telah menindasku.